Nanti situasi negeri kita sedang panas-panasnya. Ada grand design untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Dan mereka menggunakan semua sumber daya yang mereka punya. Mereka menunggu momentum, memainkannya, membangun propaganda, memecah belah. Dan terakhir, mereka akan membenturkan kita semua. Mereka yang ada di belakang ini dengan dana dan jaringan besar yang mereka punya tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan akan menghancurkan negeri ini. Buat mereka, uang dan kekuasaan adalah yang utama. Lihat apa yang terjadi baru-baru ini. Polanya mirip dengan yang terjadi di demo-demo sebelumnya. Bahkan ambulans pun mereka jadikan senjata perang. Saya mendapat banyak pesan dengan gambar yang disebarkan secara masif tentang saya dan beberapa orang yang sering tampil di media sosial sedang berkumpul pada waktu Pilpres lalu. Saya ditanya, benarkah gambar ini? Saya jawab, oh benar. Dan mulailah tudingan sebagai penjilat istana, buzzer yang dibayar, dan segala macam cacian yang bahkan datang dari mereka yang dulu teman-teman seperjuangan. Wahai teman, ingatkah pesan bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir? Kita harus angkat topi pada kelompok pendukung khilafah itu yang solid dan militan. Tujuan mereka cuma satu, bagaimana menghancurkan demokrasi dengan menumpang demokrasi. Hanya itu. Yang lain, termasuk siapa presidennya, mereka tidak peduli. Hancurkan Indonesia dulu dan bangun puing-puing khilafah di atasnya. Lalu salahkah kalau kami terpanggil untuk duduk bersama, menyatukan pikiran dan pandangan supaya tidak terpecah, merapatkan barisan supaya tidak mudah dibelah? Itu yang kami lakukan, karena untuk melawan kejahatan yang terorganisir, kebaikan harus bisa juga mengorganisasi dirinya. Lihat sekarang, kami tetap bersatu dan satu pandangan. Apakah kami penjilat Jokowi dan fanatik sehingga tidak berani mengkritiknya? Oh, catat. Ini bukan tentang Jokowi. Ini semua adalah tentang NKRI. Jokowi hanyalah simbol bagi kami. Karena ia pemimpin yang benar yang harus dikawal sampai selesai ia menjabat nanti. Kalian tahu, kalau kelompok khilafah sudah membangun jaringannya di semua lini selama 40 tahun lamanya. Mereka ada di kementerian, di BUMN, di KPK, di banyak universitas, bahkan sampai ke sekolah dasar. Mereka membangun sel-sel tidur yang akan mereka aktifkan ketika momentum mereka dapat. Dan inilah momentum mereka. Mereka akan mencoba menggagalkan pelantikan Jokowi. Karena mereka tahu bahwa 5 tahun ke depan Jokowi akan bekerja tanpa beban. Kalian kira musuhnya Jokowi kecil? Besar, sangat besar. Dari mana-mana, dari luar dan dari dalam istana. Dan kalian hanya sibuk ingin mengkritiknya tanpa pernah mau berpikir lebih besar akan apa yang terjadi seandainya Jokowi sudah tidak ada. Jokowi memang bukan manusia sempurna, tetapi untuk saat ini dialah yang terbaik yang diturunkan Tuhan buat negeri kita. Kita gak perlu memikirkan negara sekeras dia berpikir. Kita cukup mengawalnya sampai masa dia berakhir. Dan sekali lagi, apa yang saya lakukan dan beberapa teman yang satu pandangan bukan untuk Jokowi, tetapi menjaga ruang media sosial dari propaganda jahat para kadal gurun pendukung khilafah. Jangan lemah dan termakan oleh propaganda mereka. Kita bergandengan tangan menjaga negeri ini. Bukan buat kita, tetapi buat anak dan cucu kita. Saya bersama Jokowi. Seruput kopi. Saya Denny Siregar. Kita di acara Timeline.